الحمد لله الذي أنزل الفرقان في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية وافطروا لرؤية وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul Marhaban ya Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sedang menunggu di mana hilal, apakah nampak atau tidak kelihatan. Maka dalam hal ini kita menunggu sidang isbat, dikarenakan hari di penghujung Sya'ban ini telah tiba. Maka kita ketika melihat hilal, maka besok kita akan puasa. Marhaban ya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan akan tiba, beliau mengucapkan marhaban ya Ramadan, sehingga sahabat bertanya-tanya, sehingga sahabat ingin tahu mengapa Rasulullah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ternyata Ramadan adalah sayyidul suhur, pemimpin bulan yang agung. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mulia atau bulan puasa. Sehingga Rasulullah katakan, man farikha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira, siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasadnya dari api neraka. Tentu orang-orang yang senang dan bergembira tersebut, orang-orang yang senantiasa berniat senang ingin melakukan ibadah puasa dan memperbanyak amal soleh di bulan tersebut. Perintah Allah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masuk Ramadan, orang-orang beriman terpanggil. Orang-orang beriman
merasa hatinya dipanggil, dirinya dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka oleh karena itu Ramadan ini disebut dengan bulan yang agung, sehingga Rasulullah sebutkan marhaban ya Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan, yaitu bulan puasa. Kita diperintahkan untuk puasa dikarenakan bulan ini adalah bulan untuk menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita menahan, kita jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, dan kita tahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama ibadah besar di Ramadan adalah puasa, sehingga kita senang akan puasa tersebut, dan Allah berikan kemudahan dan keringanan bagi orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit tersebut apabila dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar ataupun perjalanan sehingga berat untuk puasa, Allah berikan kemudahan baginya untuk mengkodoknya, untuk tidak puasa pada hari itu dibayar pada hari yang lain apabila dalam keadaan sakit dan dalam safar. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dan berat, dia diperintahkan untuk membayar fidyah, memberi makan 1 hari sebanyak 1 orang miskin minimal, sekitar Rp45.000 menurut Kementerian Agama ataupun MUI yang telah menetapkan. Orang-orang yang berat membayar fidyah, tetapi jika ia mampu berpuasa, itu lebih baik kata Allah, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sambungan daripada surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Masyarul muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan itu, sehingga Rasulullah katakan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan yang membersihkan dosa. Sehingga Rasulullah katakan Ramadanu awalu rahmah wa wasatu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ramadan, awal Ramadan adalah disebut dengan bulan rahmah. Pertengahan Ramadan disebut dengan maghfirah, ampunan. Wa akhiru, dan akhir Ramadan idkum minan nar. 10 akhir Ramadan itu bulan terbebasnya dari api neraka. Maka bulan Ramadan ini bulan ampunan, kesempatan kita untuk bertaubat, untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu, sehingga masuk Ramadan diibaratkan Ramadan itu adalah membakar, yang dibakar adalah besi. Besi itu penuh dengan karat, diibaratkan kita adalah besi tersebut, berkarat, banyak dosa, tapi dengan puasa dan ia jaga puasanya, lalu digembleng dengan api tersebut, maka besi pun akan bersih dan kembali kuat dan normal, sehingga karat-karat itu akan hilang karena diterpa oleh api yang membakar. Bulan Ramadan adalah bulan pembersihan dari dosa. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian bulan suci Ramadan juga disebut dengan bulan yang agung dikarenakan bulan Ramadan itu permulaan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan permulaan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, lalu ke langit dunia. Itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Terjadi pada 17 Ramadan. Secara beransur di Gua Hira Rasulullah menerima wahyu. Itu diturunkan pada malam 17 Ramadan menurut riwayat yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan permulaan turunnya Al-Quran, di mana kita membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan suci Ramadan lebih banyak pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Alif lam mim, alif la harfun, mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf,
Tetapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itulah 3 huruf, 3 pahala. Tetapi di bulan suci Ramadan, semua amal ibadah kebaikan Allah lipat gandakan. Kullu hasanati ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha 700 difin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini hadis disebut dengan hadis kursi. Allah yang menyatakan, tapi Rasulullah yang menyampaikan. Bacaan Quran akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Sedekah akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan amal soleh dilipat gandakan 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, beri buka orang yang berbuka puasa. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, siapa yang memberi buka orang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala puasanya. Orang yang berpuasa tersebut pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Kita berikan buka puasa untuk orang, kita dapat pahala yang seperti mereka berpuasa. Orang berpuasa tersebut tidak dikurangi pahalanya oleh Allah. Itulah mulianya dan hebatnya orang bersedekah, beri makan, berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya Ramadan, di mana Lailatul Qadar diturunkan. Lailatul Qadar itu di mana ketika permulaan turun Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran surah Al-Qadar disebutkan, sesungguhnya Allah menurunkan malam kemuliaan. Karena malam kemuliaan itu permulaan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sekitar 83 tahun lebih. Bagaimana cara kita memperolehnya? Bangun malam hari di 10 malam terakhir Ramadan. Beriktikaf, datang ke masjid, beribadah, tahajud, witir dan lain sebagainya. Maka kita menunggu yaitu turunnya Lailatul Qadar, karena ibadah pada malam hari itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Cuman satu malam, sebagian malam saja, sedikit waktunya. Maka kita berupaya untuk beriktikaf, kemudian kita berupaya untuk menggapai Lailatul Qadar, sehingga kita kalau setahun sekali memperoleh Lailatul Qadar, pahala kita banyak seperti 83 tahun. Andai kata setiap tahun kita memperolehnya. Setiap 10 hari Ramadan kita tidak tidur. Kita terus tahajud. Tahajud boleh berpendapat, ada ulama yang berpendapat tidak mesti harus tidur. Tapi Rasulullah sering melakukan tahajud diawali dengan tidur. Tetapi ada hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah melakukan tahajud ketika itu tidak tidur. Maka di 10 hari Ramadan itu berupaya kita untuk tidak tidur, untuk menggapai, untuk beribadah, supaya kita memperoleh malam kemuliaan. Kalau tidak demikian caranya, kita akan sulit memperoleh. Dari mulai malam itu kita sudah beriktikaf dan ibadah, memperbanyak baca Quran, bertahajud dan lain sebagainya, agar kita memperoleh malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Ramadan ini adalah Ramadan kesempatan yang sangat mulia untuk memperbanyak amal soleh, perbanyak taklim, majlis dakwah. Masuk Ramadan bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak taklim kita. Semakin banyak dakwah kita, semakin banyak kita duduk di majelis taklim. Akhir Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa la'allakum tattaqun. Dikarenakan di bulan suci Ramadan kita digembleng, kita banyak mendengarkan kajian, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah dan amal-amal yang lainnya, sehingga di akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan marhaban ya Ramadan ini kita mampu sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sa'ban, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita menunggu sidang isbat nanti, jika hilal dilihat sebagaimana perintah Rasulullah, sumu li ru'yah waftiru li ru'yah. Puasalah kalian jika kalian melihat hilal, yaitu bulan Sabit tanggal 1, dan berbukalah kalian jika kalian melihat hilal, yaitu 1 Syawal.
yaitu kita senantiasa berpuasa dikarenakan melihat hilal, karena perintahnya disebut liru'yah. Dalam Al-Quran disebut faman syahida, siapa yang menyaksikan, ini menjadi penentu, dibantu dengan alat teropong, kemudian bisa dilihat, maka disumpah, sidang isbat dilaksanakan, maka puasalah kita. Jangan sampai kita melanggar daripada tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak sepakat, tidak kompak ibadah tersebut dikarenakan dalilnya sudah jelas, kecuali ketika kita sedang di akhir Sya'ban, masih tanggal 29, lalu cuaca mendung, tidak bisa dilihat bulan, maka Sya'ban harus digenapkan 30 hari. Setelah itu baru kita puasa. Kalau Sya'ban udah 30 hari digenapkan karena cuaca tidak bisa dilihat, hilal tidak bisa dilihat, maka Sya'ban harus dipenuhkan. Ketika Sya'ban sudah penuh 30 hari, maka barulah kita puasa. Tetapi jika di akhir 29 Sya'ban itu hilal kelihatan, maka Sya'ban mesti 29 hari dan kita puasa di 1 Ramadan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berpuasa tepat pada waktunya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.